Salam kerahiman. Hari ini tanggal 21 Juni kita akan bahas diary nomor 1064. Itu adalah doa dari Suster Faustina. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi bagi orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan. Hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1064. Oh guruku yang paling manis, oh Yesus yang baik, aku memberikan hatiku kepadamu. Bentuklah dan tatalah hatiku seturut kehendak-Mu. Oh kasih yang tak terpahami, aku membuka pintu hatiku kepadamu. Laksana sekuntum mawar membuka diri terhadap kesegaran embun pagi. Wahai mempelaiku, hanya Engkau yang mengetahui keharuman bunga hatiku. Biarlah keharuman kurbanku menyenangkan hatimu. Oh Allah yang kekal, sukacitaku sepanjang masa, sudah di bumi ini Engkau menjadi surgaku. Semoga setiap denyut jantungku menjadi madah pujian baru bagimu, oh Tritunggal Kudus. Kalau aku mempunyai banyak hati, sebanyak tetes air di samudra, atau sebanyak butir pasir di seluruh bumi, semua akan kupersembahkan kepadamu, oh kekasihku, oh harta hatiku. Siapapun juga yang aku jumpai dalam hidupku, tidak peduli siapa mereka, aku mau menarik mereka semua kepada cinta-Mu. Oh Yesusku, keindahanku, istirahatku, satu-satunya guruku, hakim, juru selamat dan mempelaiku, semua sekaligus, aku tahu bahwa gelar yang satu akan mempengaruhi gelar yang lain. Segala sesuatu telah kupercayakan kepada kerahiman-Mu. Kita dari 1064 belajar doanya Suster Faustina. Dikatakan di awal, oh guruku yang paling manis, oh Yesus yang baik. Doa selalu diawali dengan pujian, dengan rasa syukur. Lanjut ya. Di situ dikatakan, aku memberikan hatiku kepadamu. Dari semua organ tubuh, yang paling penting, yang paling utama adalah hati. Tempat Tuhan bertahta, hati nurani. Ya. Aku memberikan hatiku kepadamu. Ini hati saya Tuhan. Bentuk dan tatalah hatiku. Jadi bukan saya lagi, betul-betul semuanya diserahkan kepada Tuhan. Dan dia minta, Tuhan bentuklah hatiku, tatalah hatiku, diatur, dibuat sedemikian rupa supaya dia bisa membuka hatinya kepada Tuhan. Aku membuka pintu hatiku kepadamu. Enggak mudah ya, karena sampai hari ini saya masih suka dengar dari beberapa orang yang sharing, ada kepahitan yang dia nggak mau serahin ke Tuhan. Kayaknya masih sayang
kalau dia lupakan, kalau dia serahkan pada Tuhan. Kepahitan itu mau dia pegang terus sendiri menjadi, saya juga nggak tahu buat apa ya, menjadi kekuatan atau menjadi apa buat dia. Tapi banyak hal yang oke, yang lain-lain saya ampuni, tapi yang ini nggak bisa katanya. Saya terlalu sakit. Ada orang yang sampai hari ini masih bisa seperti itu. Ada seorang ibu ya, dia bertengkar sama mertuanya. Mungkin zaman dulu masih zaman dimana si mertua itu mendikte, menyusahkan barangkali si menantu. Sehingga si menantu ini merasa sakit hati, dendam pada mertuanya. Dan dia sampai saat ini nggak bisa mengampuni si mertuanya itu. Mungkin dia merasa dihina, dilecehkan, direndahkan. Saya juga nggak tahu apakah dulu dia dipukul atau enggak, tapi yang ini nggak bisa. Saya sampai bilang, Bu, Ibu kan udah menikah sama anaknya dia. Ya sudahlah, ampuni saja. Nggak bisa. Saya mau tapi saya nggak bisa, katanya gitu ya. Nah itu yang saya bingung. Mudah-mudahan dia bisa belajar dari Suster Faustina. Serahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan, bentuklah hatiku. Tuhan, tatalah hatiku. Buka pintu hatiku kepadamu. Jadi dia nggak ada yang dipegang sendiri. Semuanya diserahkan kepada Tuhan. Kalau kita ingat gambar pintu ya, di mana Yesus ada di depan pintu, tapi nggak ada gagang pintu. Itu seperti pintu hati kita. Tuhan mau masuk, tapi yang bisa mengizinkan dia masuk atau tidak adalah kita sendiri. Karena harus membuka dari dalam. Gagang pintunya itu ada di dalam, ada di hati kita. Hanya kita yang bisa buka. Kalau kitanya tertutup, kitanya nggak mau buka diri, nggak mau kasih Tuhan masuk, sampai kapanpun nggak bakalan bisa masuk. Bukannya nggak bisa maksa ya, tapi Tuhan itu memberi kita kehendak bebas. Sehingga dia menunggu di depan pintu, menunggu pintu hati kita buka. Dan di sini Suster Faustina buka pintu hatinya supaya Tuhan membentuk hatinya. Supaya Tuhan mentata tuh mengatur hatinya ya. Dia bilang, saya mau buka hati saya itu seperti laksana bunga yang kalau menerima embun pagi itu sangat berharap, sangat sukacita. Seperti pagi kalau bunga itu kena embun pagi, dia merasa segar, merasa sukacita, merasa udaranya bersih, disongsong dengan membuka diri. Ya. Laksana sekuntum mawar membuka diri terhadap kesegaran embun pagi. Mungkin kita bisa praktek juga sekarang. Lagi di rumah saja, coba setiap pagi kira-kira jam 5:30, jam 6 pagi kita keluar. Kita jalan pagi, kita hirup udara segar. Rasanya enak, sejuk ya, nggak ada asap, nggak ada gangguan apa-apa. Rasanya udara bersih dan waktu kita hirup kita rasa segar, rasa enak. Hanya Engkau yang tahu keharumannya. Jadi dia nggak mau pamer, dia nggak mau kasih tahu ke siapa-siapa apa yang sudah dia lakukan, apa jasa dia, enggak. Dia bilang biar Tuhan aja yang tahu keharumannya. Dan semoga keharuman kurban ini menyenangkan hatimu. Jadi dia berharap apa yang sudah Suster Faustina lakukan, keharumannya hanya Tuhan Yesus yang tahu, bukan untuk disebarluaskan siapa jasanya dia ke siapa-siapa. Dan dia berharap keharuman ini menyenangkan hatimu. Itu salah satu sikap rendah hati ya. Dikatakan lagi, semoga setiap denyut jantungku menjadi madah pujian. Setiap denyut jantung menjadi madah pujian. Artinya hidup dia sepenuhnya dipenuhi dengan pujian. Kalau kita suasana hatinya memuji, setiap denyut jantung juga yang dipikir hanya pujian.
nggak bisa bersamaan antara pujian sama omelan sama ngomel sama kesel itu jadi satu, nggak bisa. Kalau kita memuji, ya suasana kita, suasana hati kita, suasana memuji. Tapi kalau kita dengan suasana mengeluh, komplain, marah, nggak bisa memuji. Jadi itu yang harus kita tentukan dulu. Tuhan, saya mau hidup saya penuh dengan pujian, penuh dengan madah pujian. Setiap denyut jantung, kalau kata Suster Faustina, menjadi madah pujian. Artinya kita yang mengambil keputusan, kita yang menentukan, saya mau memuji atau saya mau ngomel. Dua-duanya bisa kita lakukan. Itu dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau aku punya banyak hati, nah di sini lihat ya kecintaannya Suster Faustina kepada jiwa-jiwa manusia yang berdosa. Dia tahu punya hati ya sebesar itu ya. Tapi dia katakan, kalau aku punya banyak hati, karena memang hatinya dia itu dipersembahkan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi kalau dia punya banyak hati, banyaknya seperti apa? Seperti tetes air di samudra. Bayangin, samudra yang segitu luas, dia punya hati, satu hati itu satu tetes air. Jadi kalau di dalam samudra itu betapa ratusan ribuan jutaan hati. Kalau dia punya hati sebanyak itu, juga dia bilang dia pengen punya hati seperti butir pasir di seluruh bumi. Bumi ya, nggak usah seluruh bumi lah, di pantai. Pasirnya berapa banyak. Nah, Suster Faustina bilang, dia pengen punya banyak hati yang seperti pasir di seluruh bumi. Yang seperti tetes-tetes air yang akhirnya menjadi samudra. Jadi dia pengen punya hati yang banyak sekali. Dan itu semua dia mau persembahkan kepada Tuhan. Itu semua dia mau persembahkan kepada Tuhan. Itu keinginan dia ya. Sekarang apa misinya? Apa tugasnya Suster Faustina? Dia katakan, siapapun yang aku jumpai dalam hidupku ya, siapapun yang aku jumpai, kenal, nggak kenal, ketemu di mana, ketemunya kebetulan, atau ketemu memang bertemu, atau juga jiwa-jiwa di purgatorium. Siapapun yang aku jumpai, tidak peduli siapa mereka. Jadi buat Suster Faustina nggak peduli siapa. Termasuk ingat nggak satu cerita yang saya pernah cerita, di mana ada tentara Jerman yang bukan tentara Jerman. Ada seorang bapak yang merasa berdosa karena dia menyebabkan satu keluarga kecelakaan ketabrak kereta api. Suster Faustina ternyata yang menggiring pastor itu supaya ketemu sama si bapak ini. Berdoa, mendoakan, doa koronka sampai akhirnya dia menerima sakramen tobat. Sampai akhirnya dia punya iman, punya kepercayaan bahwa Tuhan ampuni saya. Karena awalnya dia merasa nggak mungkin Tuhan ampuni dia karena dosa dia besar sekali. Dan ternyata itu kerjaannya Suster Faustina. Jadi dia nggak peduli siapa mereka. Yang Suster Faustina mau adalah menyelamatkan banyak jiwa. Aku mau menarik mereka semua kepada cintamu. Jadi jiwa-jiwa itu dia ingin tarik bukan untuk Suster Faustina. Untuk diberikan, dipersembahkan kepada Yesus. Karena Yesus berkali-kali bilang bahwa engkau akan menyenangkan aku kalau engkau memberikan banyak jiwa. Jiwa-jiwa yang memang butuh kerahiman Tuhan. Ya. Segala sesuatu telah kupercayakan kepada kerahimanmu. Apapun yang terjadi, jiwa-jiwa apapun, yang manapun. Pernah ya satu kali begini. Suster Faustina lagi doa. Tiba-tiba dia merasa kayaknya di samping dia ada roh tertentu, tapi dia nggak tahu juga ini roh baik atau roh jahat. Sehingga dalam doanya dia berdoa buat roh itu dan dia katakan kalau ini roh baik, selesai dia berdoa, roh itu harusnya pergi, nggak ganggu dia lagi, gitu ya. Dan setelah selesai berdoa, roh itu pergi. Ini mau diceritakan aja bahwa dalam keadaan apapun, Faustina peka dan dia peduli. Dia nggak tahu itu roh baik atau roh jahat, tapi dia berdoa dan kalau dia roh baik harusnya dia udah bisa pergi gitu kan.
Contoh lagi, dia pernah lagi jaga pintu di biara ya. Agak sore dia lihat suster-suster pulang lewat pintu itu, baru menguburkan salah satu suster yang meninggal. Tapi di belakang suster-suster itu dia lihat ada banyak roh yang ikut. Dia langsung di sana tergerak, roh-roh itu butuh didoakan. Jadi dia langsung berdoa buat jiwa-jiwa tersebut supaya bisa segera menyelesaikan segala sesuatunya dan dia bisa pulang ke rumah Tuhan. Jadi dikatakan di sini, Suster Faustina bilang, segala sesuatu telah kupercayakan kepada kerahimanmu. Yesus itu buat Suster Faustina banyak gelarnya ya. Dikatakan di sini, Yesus itu punya gelar, engkaulah keindahanku, engkaulah istirahatku. Suster Faustina juga pernah bilang begini, dia pelayanan. Nah ini refleksi buat kita semua juga ya. Biasanya kita kan melakukan pelayanan, mau pelayanan kita bikin persiapan, bikin acara ini, acara itu, kayaknya sampai habis-habisan supaya acaranya berjalan dengan baik. Dan setelah acaranya selesai, tinggal capeknya. Udah, acara udah selesai, sekarang tinggal capeknya, tinggal saya istirahat. Karena sudah kerja begitu berat, acaranya selesai dan kita istirahat. Beda dengan Suster Faustina. Suster Faustina bilang bahwa pelayananku adalah istirahatku. Jadi kalau dia melakukan pelayanan, itu adalah istirahatnya Suster Faustina. Beda sama kita ya. Kalau kita mau pelayanan, energi kita dipakai habis-habisan. Setelah pelayanan, kita juga kecapean. Beda dengan Suster Faustina. Saya juga mula-mula pikir, kenapa ya kok beda? Akhirnya, ini nggak tahu, ini pemikiran saya saja. Pada waktu saya mau melayani, kita memang melakukan persiapan. Kesatu, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya supaya berhasil. Jangan gagal, jangan malu-maluin. Kalau mau bikin seminar, pengennya yang datang banyak. Kalau yang datangnya sedikit, wah gimana nih seminar gagal. Jadi konsentrasinya ke sana ya. Nanti mau acaranya siapa yang bicara, siapa yang pujian, seragamnya apa, tempatnya di mana, konsumsinya seperti apa. Fokusnya ke sana ya. Acara bagus, acara berhasil, puji Tuhan. Semua senang ya. Tapi udah gitu semua kecapean. Karena udah habisin tenaga di depan. Nah, beda dengan Suster Faustina. Dia kerja seperti biasa, pelayanan itu adalah istirahatku. Setelah saya evaluasi, saya pikir-pikir, kenapa beda ya? Pelayanan, kita setelah pelayanan capek, tapi kok Suster Faustina malah pelayanan itu adalah istirahatnya dia. Akhirnya saya tahu, menurut saya, karena yang dilakukan oleh Suster Faustina, pelayanan itu bukan berhasil, bukan acaranya rame, bukan yang ikutan banyak, bukan yang nyanyi bagus, bukan konsumsinya bagus, tapi apa yang dia bisa berikan, hatinya, ketulusannya, perhatiannya. Jadi nggak perlu persiapan apa-apa, karena memang itu sudah dia lakukan sehari-hari. Jadi waktu pelayanan itulah istirahatnya dia. Beda sama kita, mau tampil bagus, nyanyi, latihan, biasanya sehari 1 kali tampil, latihan 1 kali, sekarang 4 kali, 5 kali supaya bagus. Terus apa lagi? Nah itulah, akhirnya saya pikir ya, mungkin kita udah harus merubah mindset kita juga, bahwa dalam pelayanan yang dilakukan itu bukan keberhasilan, bukan berapa banyaknya, tapi kita lebih menyiapkan apa yang kita bisa beri. Apa yang kita bisa beri otomatis adalah apa yang kita punya. Nah, yang perlu dibikin persiapan, bukan mau acara baru persiapan, tapi kita selalu menyiapkan diri supaya pada waktu pelayanan nggak ada kerja ekstra. Kita sudah punya, step berikutnya adalah dalam pelayanan kita memberi. Jadi pasti nggak capek. Coba ya, nanti kita coba kalau ada acara tertentu. Belum, capeknya lagi itu ditambah dengan perbedaan pendapat. Si A mau ini, si B mau ini, si C mau ini. Akhirnya bukannya
bicara bahas tentang pelayanan, akhirnya debat. Siapa yang lebih benar? Siapa yang harus didengerin? Nah, disitulah mungkin kita bisa belajar banyak ya. Jadi, gelarnya Yesus, keindahanku, istirahatku, guruku, hakim, juru selamatku, mempelaiku, kekasihku, teman, sahabat, Tuhan, pelindung, penyelamat, penghibur, kekuatanku. Itu gelar-gelar yang Suster Faustina rasakan terhadap Yesus. Nah, sekarang mungkin buat kita juga sama. Menurut saya, menurut Bapak Ibu, Yesus itu siapa sih? Hakim? Penyelamat? Guruku? Kalau guru kita nurut nggak sama dia? Atau sering bantah? Ya. Kekasihku? Apakah kita memperhatikan dia? Atau kita lebih banyak, Tuhan perhatiin saya butuh ini, saya butuh itu, saya kurang ini, saya kurang itu. Kita bisa refleksi, ya. Baik, saya akhiri pertemuan hari ini. Kita doa penutup. Semoga Tuhan juga membuka hati kita, membentuk hati kita, mentata hati kita supaya semakin bisa dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pembahasan pada hari ini. Benar Tuhan, kami juga ingin belajar dari Suster Faustina untuk berani memberikan hati kami. Inilah hati kami ya Tuhan, bentuklah hati kami, tatalah hati kami, agar menjadi seperti bunga mawar yang begitu merindukan jamahanmu, embun pagi daripadamu, untuk merubah hati kami menjadi hati yang berbelas kasih, hati yang peduli pada orang lain, hati yang kami persembahkan untuk menjadi alatmu, sehingga semakin banyak orang yang mau mengerti, mendengarkan, dan mengalami kerahiman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, agar kami punya hati yang murni, hati yang bersih, hati yang terus-menerus memuji Engkau, dimanapun dan dalam keadaan situasi apapun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam kerahiman. Hati